Kasih Cos. Assalamualaikum Bu Yesi, mohon maaf, ada apa ya Bu? Ibu memanggil saya ke ruangan ini. Waalaikumsalam Dwi. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin sedikit lama. Apa kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih Bu. Gimana ya Bu? Ibu perhatikan kamu sering terlihat sendiri ketika mengerjakan tugas kelompok. Kenapa? Iya Bu, jadi saya tuh lebih suka Bu mengerjakan tugas itu secara mandiri atau sendirian dibandingkan saya bekerja sama dengan teman-teman satu kelompok saya Bu. Hmm, apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman ketika belajar kelompok? Sebenarnya ada sih Bu permasalahan yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Udah sejak lama Bu, tapi saya berharap Ibu bisa membantu Bu permasalahan saya tersebut. Baiklah, apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa tujuan yang ingin kamu capai ketika kamu sudah bercerita dengan ibu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu pastinya dari permasalahan ini Bu. Lalu ada lagi, Saya itu bingung Bu, kenapa saya ini seperti ini Bu. Kemudian saya juga ingin tahu Bu, kenapa penyebabnya saya itu menjadi seperti ini Bu. baik, sekarang kamu ceritakan apa yang sebenarnya saat ini kamu rasakan. Begini Bu, jadi saya itu kan merasa kesulitan Bu untuk mengobrol dengan teman saya Bu, baik itu di dalam kelas dengan teman sekelas ataupun dengan orang lain Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut kesulitan seperti apa yang kamu maksud? Saya itu merasa tidak percaya diri Bu, jadi saya itu tidak pede kalau semuanya saya itu mengemukakan pendapat gitu Bu. Jadi apalagi kalau semuanya di depan kelas Bu, jadi saya itu Eee, malu gitu loh, Bu. Hmm, baik, baik. Bisa ibu tangkap. Apakah kamu merasa takut kalau pendapat kamu itu ditolak sama temanmu? Iya, Bu. Coba kamu ceritakan proses ketika kamu mengerjakan tugas kelompok. Ya kan saya sering diam saja ya, Bu, ya. Ya saya kerjakan tanpa diskusi, Bu. Jadi saya juga ketika walaupun udah dibagi kelompok, dikasih tugas, walaupun itu tugas kelompok, saya mengerjakan sendiri, Bu. Jadi saya nggak diskusi sama teman-teman saya itu, Bu, yang satu kelompok. Lalu, bagaimana respon teman sekelompokmu? Karena mungkin mereka sudah paham ya, Bu, dengan karakter saya yang suka menyendiri. Jadi mereka ya hanya memberikan saya tugas yang bisa saya kerjakan saja, Bu. Oke, lalu bagaimana hasil tugas tersebut? Kalau hasil tugas yang saya kerjakan itu bagus sih, Bu, apalagi nilainya gitu. Tapi kan, gini ya, Bu, saya kan ngerasa nggak enak ya, Bu, kalau gini terus gini. Saya suka walaupun sudah dibagi kelompok, tapi saya mengerjakan sendiri dan saya tidak berdiskusi dengan teman-teman saya, Bu. Ibu bisa mengerti. Sekarang coba Ibu simpulkan ya. Kamu merasa kesulitan belajar kelompok karena kamu tidak percaya diri, terus kamu juga sulit untuk mengumumkan pendapat. Karena kamu ada rasa takut pendapatmu itu ditolak oleh temanmu, sehingga kamu lebih nyaman ketika mengerjakan tugas sendiri. Itu. Iya, benar sekali, Bu, itu yang saya rasakan, Bu. Lalu, apakah ada hambatan lain yang membuat kamu merasa kesulitan
berkolaborasi atau berkelompok dengan temanmu? Tidak sih, Bu, karena guru-guru itu kan sudah mencoba, Bu, untuk membagi kelompok secara adil dan berbeda di setiap pelajaran itu, Bu, jadi nggak sama. Kemudian, tapi ya kan saya, hanya saya tuh ya masih bingung gitu loh, Bu, gimana, Bu, caranya supaya saya tuh percaya diri, ngobrol sama teman, kemudian menyampaikan pendapat dengan teman kelompok, baik kelompok maupun di depan kelas. Hmm, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan beberapa hari ke depan? Sebenarnya ada banyak hal sih, Bu, yang ada di kepala saya ini, Bu. Tapi tuh saya bingung, Bu, mulainya tuh dari mana gitu loh, Bu. Pasti kamu sedikit pusing ya karena banyak hal yang kamu pikirkan. Nah, dari banyak hal yang kamu jelaskan tadi, menurutmu mana yang menjadi prioritas utama? Nah, mungkin pertama saya akan melatih mengobrol kali ya, Bu, ya, dengan teman di luar jam pelajaran, eee, terus melatih keterampilan sosial saya, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba mengubah pemahaman saya, Bu, terhadap orang lain, Bu. Pemahaman. Pemahaman seperti apa yang kamu ingin ubah? Yang tadinya itu ya, Bu, ya, kan, eee, saya itu kan takut gitu, Bu, berpendapat. Takutnya saya tuh nggak diterima pendapatnya. Nah, terus habis itu kan saya juga memahami kan, Bu, saya paham kalau semuanya setiap orang itu kan berhak tuh, Bu, mengemukakan pendapatnya, entah itu diterima atau tidaknya, entah itu, benar atau salahnya gitu kan ya, Bu? Nah, itu kamu sudah memahami. Itu langkah yang baik sebenarnya untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang ingin kamu lakukan untuk melatih keterampilan sosial dan rasa percaya diri kamu? Mmm, Mungkin, Bu, saya harus berlatih tanggung jawab dengan teman ya, Bu, ya. Kemudian saya berlatih menyampaikan pendapat secara berpasangan terlebih dahulu mungkin, Bu? Nah, ini Ibu setuju, kamu harus berlatih ya. Ibu tertarik dengan cara pembelajaran yang berkelompok, kemudian berpasangan. Mungkin yang kamu maksud model pembelajaran think parser ya? Think Perser itu maaf apa ya, Bu, ya? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Think Parser itu merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja bersama dengan orang lain atau teman sekelompok kamu. Kemudian, siswa juga diberi kesempatan untuk membagikan jawaban yang paling benar. Teknik ini dapat mendorong siswa untuk bersemangat dalam bekerja sama. Benar, Bu, eee, mungkin saya rasa model pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, apa tadi, Bu? Think Perser ya, Bu, kalau tidak salah, itu bisa membantu saya ya, Bu, ya? Nah, betul. Dari model ini, mudah-mudahan dapat membantu kamu ya. Nah, dari diskusi kita tadi, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Mmm, Pertama, saya akan melatih mengobrol, Bu, dengan teman di luar jam pelajaran. Kemudian untuk itu tuh supaya untuk melatih keterampilan sosial saya, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan belajar mengubah pemahaman saya untuk lebih percaya diri, untuk berpendapat serta berlatih tanya jawab, Bu, dengan teman. Kemudian, saya juga ingin berlatih, Bu, menyampaikan pendapat saya secara berpasangan, kemudian seperti model pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, yaitu Think Parser, Bu. Wah, bagus.
Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita pagi ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Rencananya Bu, hari ini saya akan menemui Jeffrey Bu, untuk melatih saya tanya jawab dan diskusi. Jeffrey itu kan pintar tuh Bu, kalau Iya. diskusi pasti seru Bu, Hmm. kemudian saya juga akan belajar Bu, dengan menggunakan model Think Verser Bu, yang Ibu tadi sebutkan kepada saya. Wah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Kamu harus lebih bersemangat lagi ya. Siap Bu, saya akan selalu bersemangat. Terima kasih ya Bu, dengan saya ngobrol dengan Ibu, saya menjadi plong hatinya Bu. Kemudian saya bisa memperbaiki diri saya Bu, nanti ke depannya supaya saya tidak, eee, terlalu pemalu, kemudian tidak percaya diri Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Kamu jangan sungkan untuk ngobrol sama ibu, ya. Ibu akan selalu ada untuk kamu, ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Nanti kalau seumpamanya saya ada permasalahan lagi, bolehkah Bu saya, menemui Ibu lagi Bu? Boleh, boleh kok. Silahkan. Baiklah Bu, kalau begitu saya langsung temui Jeffrey ya Bu. Sebelumnya terima kasih sekali lagi. Permisi ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.